right. I'm back in the vacuum, fuck innovation, stagger, imagine if fucking impatient. Black up, I can never live another second in the Asian. Stalking dragon. Selamat datang di channel Kiki Dasai. Kejadian ini bercerita, diawali dari hari yang cerah. Sakura tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan melalui burung pengantar dari Guru Kakashi, bahwa pasukan militer Perdana Menteri Reidaku sudah memulai bergerak, dan itu menandakan bahwa Zansul akan segera mendapat bantuan pasukan dari Perdana Menteri untuk membantu mewujudkan impian Zansul, dan itu membuat Sakura cemas dan berniat menyampaikan pesan itu juga kepada Sasuke. Dengan adanya pesan itu, Sakura pun mencari Sasuke sampai ke kantin. Dan sampai akhirnya malah bukan bertemu Sasuke, tapi Sakura tiba-tiba bertemu dengan Gano, dan Gano pun menanyakan apa dia boleh duduk, dan Sakura menjawabnya, boleh saja. Sampai akhirnya mereka berdua berbicara, dan Gano pun melihat cincin yang dikenakan Sakura yang diberi oleh Sasuke. Gano pun bertanya, apakah kamu sudah mempunyai pasangan? Sakura pun menjawab iya, dan Sakura memberi penjelasan kalau cincin itu tidak ia gunakan saat bekerja karena mengganggu. Dan Gano pun bertanya kembali seperti apa pasangannya. Dan Sakura menceritakan beberapa kebaikan dari Sasuke, namun ternyata Gano sudah mengetahui kalau pasangan dari Sakura adalah Sasuke. Dan itu membuat Sakura kaget, kenapa dia bisa tahu? Dan ternyata Gano tahunya saat menguping pembicaraan antara Jiji dan Sasuke. Gano pun akhirnya menceritakan kebiasaan Sasuke yang sering duduk di tempat itu dan memandangi ke arah luar. Gano pun menyadari setelah melihat Sakura, kenapa Sasuke melakukan itu, kata Gano. Sakura memang terlihat seperti bunga. Tapi, Sakura bingung, apa maksud dari perkataan itu? Sakura pun melihat ke arah luar, dan ternyata di situ ada pohon almond yang sedang berbunga, dan memang mirip dengan bunga Sakura. Setelah melihat itu, Sakura pun terlihat tersipu malu. Dan di sisi lain, Sakura pun juga berpikir apa arti dari pembuat peta astronomi Tatar, melihat bintang dan berpikir tentang binatang. Saat ia berpikir dan menghubungkan segala hal yang ia ketahui, Sakura menemukan bahwa ke-12 zodiak di kertas tersebut sesuai dengan 12 segel tangan. Maka, untuk mendapatkan akses ke partikel ultra ia harus menggunakan isyarat tangan. Di waktu yang bersamaan, Sasuke sedang bertugas merapikan aprikot bersama Jiji di atas observatorium, saat Sasuke melihat ke arah kejauhan. Sasuke melihat dan penasaran dengan lubang besar itu, dan Sasuke bertanya ke Jiji, lubang apa itu? Jiji pun kemudian memberitahu Sasuke, bahwa pernah ada sebuah meteor yang jatuh di lubang itu, hingga membentuk sebuah kawah danau setelah hujan, dan kemudian Sasuke menyadari bahwa partikel ultra yang selama ini ia dan Sakura cari dapat ditemukan di danau. Sasuke pun menghentikan pekerjaan dan meninggalkan Jiji untuk mencari Sakura. Sakura dan Sasuke kemudian tak sengaja bertemu di tangga dan merencanakan tentang apa yang mereka ketahui tentang cara mendapatkan partikel ultra. Sakura memberitahukan bahwa ia berhasil memecahkan misteri peta astronomi. Mendengar kabar itu, Sasuke kemudian memberitahukan bahwa ia menemukan perkiraan lokasi langit yang jatuh ke bumi. Sasuke kemudian bergegas pergi untuk merencanakan rencananya, dan memberitahu Sakura bahwa ia akan menjemput dia pada malam hari. Dan malam pun datang, Sasuke pun bergegas menjemput Sakura, namun Jiji ternyata mengetahui rencana Sasuke dan membiarkannya keluar. Dan momen yang romantis bermula saat Sasuke menjemput Sakura dan memanggil melalui jendela. Sakura pun mengetahui itu, dan bergegas keluar melalui jendela, dan pada saat mendarat ke tanah, kaki Sakura tergelincir oleh batu, dan secara refleks, Sasuke pun memeluk Sakura untuk menolongnya, dan terlihat Sakura pun tersipu malu, sambil mengucapkan maaf. Saat tiba di lokasi langit yang jatuh ke bumi, dan melihat danau yang begitu indah di malam hari, Sasuke dan Sakura kemudian terbawa suasana, dan mereka berdua berpegangan tangan. Sasuke tiba-tiba bertanya ke Sakura,
Sakura, apakah kamu menginginkan cincin? Bukan cincin yang dibuat menggunakan cakra, melainkan yang asli. Meski kita terpisah, jika ada sesuatu yang kamu bisa lihat, akan membuatmu merasa bahwa kita masih terhubung, kamu jadi bisa merasa lebih tenang, ungkap Sasuke. Sakura mengatakan bahwa ia sebenarnya menginginkan cincin, akan tetapi, sepertinya tidak cocok digunakan olehnya, karena tangannya penuh luka akibat cairan antiseptik, dan harus melepaskan cincin saat bekerja. Mendengar jawaban itu, Sasuke menjadi lebih kagum ke Sakura dan Sasuke memahami akan hal itu, dan ia mengungkapkan bahwa tak pernah sedikit pun ia merasa khawatir saat terpisah dengan Sakura, tapi hanya kadang ia merasa kesal. Karena ia tak bisa melihat tumbuh kembang putrinya, yaitu Sarada. Dan saat balik ke Konoha dia melihat potongan rambut baru Sakura. Dan itu membuat kenapa episode ini terlihat berbeda, karena kita dapat melihat sisi keromantisan Sasuke ke Sakura yang jarang terekspos, sekaligus menepis kabar bahwa Sasuke terpaksa menikahi Sakura karena kasihan. Kembali ke cerita, setelah perbincangan mengenai keluarga mereka selesai, Sakura kemudian membuat 12 segel tangan. Setelah membuat 12 segel tangan, muncul cahaya panjang menjulur ke atas, yang keluar dari danau, dan di dalamnya, terdapat partikel ultra. Sakura bergegas mengambilnya, tiba-tiba secara mengejutkan, muncul ledakan di observatorium dan muncul ratusan naga buas. Sasuke kemudian memutuskan untuk menangkap naga buas, dan Sakura ke observatorium untuk mencari Zansul. Akan tetapi, yang bertemu Zansul, justru Sasuke. Zansul pun berhadapan dengan Sasuke, kemudian mengungkapkan bahwa berkat Sasuke dan Sakura yang telah menemukan partikel ultra, mereka dapat menghidupkan kembali hewan buas zaman dulu, karena ia sudah memanfaatkan semua para tahanan untuk mempersiapkan semuanya. Saat Sasuke menanyakan apakah jutsu yang ia gunakan adalah jutsu Edo Tensei. Akan tetapi Zansul tidak tahu, dan tidak menyadari bahwa jutsu yang digunakan sejenis dengan Edo Tensei. Yang merupakan jutsu terlarang. Saat Sakura tiba ke observatorium, semua tahanan sudah diserang oleh Mino. Sakura kemudian melanjutkan mencari Zansul, namun ia tidak menemukan sosok berambut merah itu. Sebaliknya, dia bertemu Jiji. Saat Jiji muncul, Sakura mengungkapkan kelegaannya. Jiji kemudian membohongi Sakura, dan memberitahu bahwa Zansul ada di halaman. Dengan cepat, tiba-tiba, Jiji memeluk Sakura dan menikamnya dari belakang, dan menyebabkan Sakura jatuh. Lalu, saat Sakura tak berdaya, Jiji mengambil partikel ultra dari tas Sakura. Partikel ultra adalah satu-satunya cara untuk menghidupkan kembali pacarnya yang sudah meninggal, yaitu Margo, dan dia kemudian melakukan gerakan ninjutsu untuk membuka partikel ultra. Ketika dia berhasil membukanya, tiba-tiba, tanah berguncang dan tiba-tiba seekor dinosaurus besar muncul. Getaran itu kemudian menyebabkan beberapa tahanan jatuh ke tanah, dan Sakura juga tertimpa puing-puing yang berjatuhan. Yap, itu dia tadi pembahasan episode dari Sasuke Renjutsu, yang memperlihatkan sisi romantis dan kepedulian Sasuke terhadap Sakura. Nah, buat kalian, demi meningkatkan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga ya. Bye. Arigato だってばよ。